adik-adik kelas 7. Lama ya kita nggak ketemu di kelas. Ada yang kangen sama Miss Dewi nggak? Pelajaran kita sudah masuk di materi statistika. Nah, kemarin kalian sudah sedikit mencatat mengenai materi statistika. Apa sih statistika? Nah, kalian wajib dulu ya nanti lihat videonya Miss, karena dari video ini Miss akan kasih beberapa contoh soal, terus nanti Miss kasih latihan soal. Nah, statistika itu adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai penyajian data, pengumpulan data, penginterpretasian data, dan bagaimana data itu dikelola, dan lain sebagainya. Nah, data itu sendiri apa? Ayo, ada yang tahu data itu apa? Nah, gini contohnya. Kalau kita mengumpulkan suatu fakta atau informasi, itu bisa juga kita sebut dengan yang namanya data. Contoh, kita nanya tanggal lahir teman kita, itu juga disebut dengan data. Nah, contoh yang sangat luas itu, contohnya misalnya Bu Shirley di bagian TU, dia minta adik-adik ngumpulin akte, ngumpulin ijazah waktu SD, itu juga merupakan data. Atau yang lagi booming ini adalah tahun 2020 diadakan sensus penduduk atau cacah jiwa, itu juga merupakan pengumpulan data. Nah, data itu adalah sebuah informasi. Jadi dari informasi itu akan dikelola, akan disajikan, kemudian akan diinterpretasikan maknanya itu apa. Nah, itu kurang lebih mengenai statistika. Nah, data itu jamak, banyak. Nah, biasanya data itu disebut juga kumpulan-kumpulan dari datum. Nah, datum itu ya tadi informasi yang kecil-kecil tadi. Dari satu informasi dikumpulkan dari orang ini, dari fakta ini, dari data ini, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah satu kesatuan yang disebut dengan data. Ingat ya, bagian terkecil dari data tadi sebutannya adalah datum. Kumpulan dari datum itu namanya data. Nah, penyajian data itu sendiri bisa juga disajikan dengan diagram lingkaran, dengan tabel distribusi frekuensi, dengan histogram, dengan grafik, kartesius, dan lain sebagainya. Itu banyak. Waktu SD adik-adik udah pernah loh belajar statistik. Masih ingat? Ada yang namanya nilai rata-rata. Ada yang namanya median. Ingat median? Median itu nilai tengah. Lalu ada yang namanya modus. Bukan yang suka godain orang ya, modus gitu ya, enggak. Modus itu artinya nilai yang sering muncul. Lalu ada kuartil, artinya data yang kita kumpulkan, banyaknya data dibagi menjadi 4 bagian. Makanya namanya kuartil. Dari kata quart itu bahasa Latin, artinya 4, quarto. Makanya kalau ada kuartet dan lain sebagainya, grup kuartet, oh berarti itu grupnya anggotanya 4 orang. Jadi ada kuartil, ada tadi rataan atau median, modus, itu sebagian mengenai statistik. Ada juga nanti kita pelajari simpangan baku, kemudian kita akan belajar mengenai varians dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang pertama yang harus kita tahu itu penyajian data dulu. Nah, sebenarnya mungkin udah pada biasa. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, Miss mau bahas mengenai penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, coba lihat. Ini ada soal. Dilihat ya di sini. M itu 36. Di sini ada suatu kelas, banyaknya siswa itu 36. Lalu di diagram lingkaran ini menunjukkan ekstrakurikuler di sekolah yang disukai oleh 36 anak di kelas itu. Coba kita perhatikan, lingkaran. Kita udah pernah belajar lingkaran ya.
dalam satu lingkaran itu membentuk sudut 360 derajat. Nah, jadi satu lingkaran penuh ini membentuk sudut 360 derajat. Nah, ternyata yang suka pramuka itu ada 120 derajat. Kemudian ada ekskul IT. Nah, coba lihat. Di sini ada tanda penyiku. Ada tanda penyiku artinya yang suka IT ini 90 derajat. Lalu ada yang suka sispala. Oh, kayaknya di Pacim ya sekolahnya ya. Yang suka sispala ini ada 30 derajat. Nah, di sini ada yang suka padus, tapi nggak tahu berapa derajat. Saya ulangi ya. Ada 36 siswa yang dinyatakan dalam sebuah diagram lingkaran. Ada 120 derajat suka pramuka. Lalu ada yang berpenyiku, ini lihat tanda penyiku, itu suka IT. Kalau tanda penyiku seperti ini artinya 90 derajat suka IT. Lalu 30 derajatnya suka sispala. Lalu yang padusnya nggak tahu berapa derajat. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang suka padus? Nah, gimana jawabnya? Kita jawab ya satu persatu. Oke, Miss bakalan pelan-pelan kasih penjelasan. Tadi ingat ya, soalnya adalah ada lingkaran menunjukkan banyaknya siswa 36, yang suka sispala 30 derajat, yang suka IT ada 90 derajat, yang suka pramuka 120 derajat. Lalu yang ditanya apa? Banyak siswa yang suka padus itu ada berapa? Nah, yang pertama langkahnya kita harus cari tahu dulu berapa derajat padus sebenarnya. Ingat ya, satu lingkaran itu 360 derajat. Berarti untuk tahu berapa derajat padus, kita harus cari gimana? 360 kita kurangkan dengan yang diketahui tadi, yaitu apa tadi? Sispala 30 derajat, IT 90 derajat, pramuka 120 derajat. Ternyata kalau dijumlahkan semuanya itu 360 derajat dikurangi 240. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang padus itu ternyata juga 120 derajat. Kita kembali ke soal yang tadi. Lihat nih. Ternyata pramukanya 120, IT-nya 90 karena di sini ada tanda penyiku. Sispalanya 30. Berarti padusnya tadi berapa kita cari? Ya, 120 derajat. Saya kasih tanda di sini ya. Ternyata yang suka padus juga 120 derajat. Coba diulang, dihitung lagi. Bener nggak sih? 360 tadi. Ingat tadi 90 ditambah 30 itu 120, ya kan? IT 90, sispala 30. Berarti 90 ditambah 30, 120. 120 ditambah dengan yang suka pramuka berapa? 120 juga kan? Jadi 120 ditambah 120 adalah 240. 360 dikurangi 240. Bener ya? 360 dikurangi 240 adalah 120. Jadi padusnya tadi 120 derajat. Terus banyaknya yang suka padus gimana dong? Jadi gimana? Bentar ya. Ingat ya tadi berapa derajat tadi yang padus tadi setelah kita cari? Ternyata tadi padusnya adalah 120 derajat. Nah, di sini jadi siswa yang suka padus ada berapa dong? Nah, 120 tadi dari yang tadi kita cari, kita bagi dengan 360. 360 ini kita dapat dari satu lingkaran penuh, sudut satu lingkaran penuh, kita kali dengan 36. Apa tadi 36? 36 adalah banyaknya siswa yang ada di kelas itu. Saya ulangi, 120 itu derajat miliknya Pak Padus,
360 ini miliknya apa tadi? Satu lingkaran penuh dikali dengan 36. 36 itu adalah banyaknya siswa. Lalu kita sederhanakan. Nah, di sini saya coret 0 yang ada di atasnya karena sama-sama punya 0, sisalah 12/36. Nah, 12/36 ini bisa kita sederhanakan. Pecahan 12/36 sama-sama saya bagi 6. Sama-sama dibagi 6 berarti 2/6. 12 dibagi 6 itu 2, 36 dibagi 6 itu ada 6. Lalu saya kalikan dengan 36, saya sederhanakan juga di sini, maka kita dapat 2 kali 6. 2 kali 6 adalah 12. Jadi pertanyaan saya tadi bisa kita simpulkan bahwa banyaknya siswa yang suka padus itu ada 12. Ada 12 siswa. Coba kita lihat tadi diagram lingkaran yang Miss buat. Nah, mungkin kurang pas ya Miss bikin lingkarannya, tapi nggak apa-apa. Di sini pramuka 120 juga. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa yang suka pramuka dan juga suka padus itu sebenarnya sama. Cuman di sini karena mungkin Miss nggak punya jangka ya, jadi Miss bikinnya kurang pas gambarnya. Harusnya ini sispalanya agak kesana dikit supaya kelihatan sama padus sama pramukanya. Jadi cara menghitungnya kayak gitu tadi. Kita cari dulu derajat dari padus. Nah, dari soal 1 ini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat mengenai statistik. Ini adalah cara penyajian data dengan diagram lingkaran. Dengan diagram lingkaran bisa kita menggunakan derajat, bisa juga menggunakan persentase. Nah, contoh yang Miss berikan ini adalah menggunakan persen. Satu lagi yang mau Miss garis bawahi, ingat ya. Satu lingkaran penuh itu akan membentuk sudut 360